Halo teman-teman, kita lagi ada di salah satu taman yang ada di Jakarta. Dan kita akan coba survei siapakah pilihan dari mereka untuk ketiga capres. Yuk, markiluk, mari kita look it. Kak, Presiden 2024 Ganjar, Anies, Prabowo, Kak. Anies. Anies, thank you ya Kak. Kalau kakaknya? Anies. Anies juga. Thank you ya Kak, thank you. Ganjar, Anies, Prabowo. Prabowo. Siap, thank you ya Kak. Iya. Ganjar, Anies, Prabowo. Mungkin ya. Oke. Prabowo mungkin. Oke, siap. Kakak, thank you. Kalau kakaknya Ganjar, Anies, Prabowo. Anies. Anies. Siapa? Ganjar, Anies, Prabowo. Anies dong pasti. Anies. Anies, Ganjar, Prabowo. Anies. Anies, thank you ya Kak. Siap. Bang. Anies, Ganjar, Prabowo, Bang. Hah? Anies, Ganjar, Prabowo. Bingung kalau Jangan bingung, Bang. Iya, jangan bingung. Anies, Ganjar, Prabowo, Bang. Anies. Anies, siap. Siapa? Anies, Ganjar, Prabowo. 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 Thank you, Abang. Dan abang yang satunya Anies, Ganjar, Prabowo. Anies sih bang. Anies. Anies. Abang, thank you, Bang. Sama-sama. Oke. Kira-kira Anda memilih Anies, Ganjar, atau Prabowo, Kak? Anies. Yang jelas dong, Kak. Kak, Anies. Anies, Ganjar, Prabowo, Kak. Anies. Siap, Anies. Terima kasih, Kak. Kalau kakaknya Anies, Ganjar, Prabowo, Kak. Prabowo. Prabowo. Nggak apa-apa, beda pendapat, yang penting kalian langgeng. Bang, di antara Anies, Ganjar, dan Prabowo, Bang. Anies lah bang. Anies. Anies. Siap, mantap. Kalau kakaknya Anies, Ganjar, Prabowo, kakak milih siapa? Imin wakilnya. Bener. Imin wakilnya berarti Iya, Amin. Anies. Anies ya? bener. Iya benar. Anies, iya benar. Amin ya, siap. Amin, Anies, Ganjar, atau Prabowo? Saya pilih Anies bang. Masya Allah, barakallah terus ya Kak ya. Pasangan Ganjar, Prabowo, Anies. Anda memilih siapa? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Dengan Mantap. pasangannya siapa? Amin. Amin, siap. Ya paling Anies paling. Anies Baswedan. Ya. Ya kenceng dong, pilih siapa? Anies. Siap. Untuk Presiden 2024 kakak akan milih siapa? Amin, Ganjar, atau Prabowo? Amin. 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 Kalau kakak Amin juga. sepakat berarti ya. Iya. Semoga kalian langgeng. Amin. Thank you ya Kak. Kak, Ganjar, Anies, Prabowo. Emang boleh jawab? Boleh. Ganjar, Anies, Prabowo. Anies. Anies. Thank you Kak. Oke. Keempat, Ganjar, Anies, Prabowo Kak. Anies. Siap, thank you ya Kak. Oke. Abang, Ganjar, Anies, Prabowo. Anies. Siap, thank you Bang. Ganjar, Anies, Prabowo Kak. Rahasia. Oke, kalau kakaknya? Prabowo. Prabowo. Thank you ya Kak. Ya. Anies, Ganjar, Prabowo. Anies mungkin. Anies, siap. Thank you ya Kak. Anies, Ganjar, Prabowo Pak. Saya Anies karena yang mungkin undang-undang saya. Gokil. Setelah tadi kita udah survei dari semua tempat ya, spot to spot ya, untuk survei siapakah kira-kira pilihan dari masyarakat ya untuk memilih ketiga pasangan dari Presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Rashid Baswedan. Ternyata di luar expect. Rata-rata dari masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitar memilihnya itu hampir kurang lebih 80% memilih Anies Rashid Baswedan. Yuk, mari kita mengaminkan untuk mereka. Kalau saya amin, kalau kalian siapa? Kita semua menjawab amin. Harapan kami akan masa depan, dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, apa yang terjadi di peta politik kita hari ini? Yang menarik adalah, saya kira semakin nyata, tanda-tandanya semakin nyata. Ini sebenarnya secara elektoralnya nomor 1. Baru kedua Ganjar mungkin, yang ketiga barulah Prabowo. Karena suara Prabowo sudah tergerus, menyaris mayoritas semuanya ke Anies Baswedan. Saya kira fakta itu sudah terlampau nyata di depan mata kita sendiri. Dan satu bukti lagi terungkap dari M. Kodari ya. Dia pemilik lembaga survei yang kemudian kita lihat kan, yang dipublikasikan yang mana, yang survei Anies kalah. Nah, gitu. Itu terjadi di Pilkada 2017. Dan saya kira, saya yakin sekali itu pula yang terjadi di hari ini ya.
di Pilpres 2024. Yang diumumkan adalah yang Anies kalah ya. Tapi sebetulnya menang, cuman itu tidak dipublikasikan. Kurang lebih begitulah. Kan logika bisa kita bangun dari pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Terbukti dari pengakuan M. Kodari. Tentu kita juga akan membahas kabar-kabar lain, termasuk kabar tentang Palestina yang terus harus kita perjuangkan. Karena itulah dakwah kita ya, dakwah medsos kita, dakwah politik kita. Dan yuk kita mulai langsung saja. Kodari dari Ekoboy ya. Kodari akhirnya ngaku 2017 surveinya Anies menang tapi tidak dipublikasikan. Baru sekarang diomongin setelah Pak Aniesnya menang di Pilgub DKI. Kok bisa-bisanya begitu ya? Kondisi sekarang nggak jauh beda lah. Nanti tinggal ngeles aja kalau meleset. Silahkan rakyat yang menilai. Jadi ini di acaranya ILC, potongan langsung pada poinnya. Seperti biasanya kita membahas topik ya, to the point. Kita dengerin ya, kita dengerin. Saya waktu kasus Jakarta juga ada yang bilang, Kodari kamu salah, yang menang ini Ahok. Saya bilang enggak, kenapa? Saya punya data yang sangat menarik. Tingkat kepuasan kepada Ahok masih 70% lebih. Tetapi kalau ditanya apakah Anda tersinggung atau tidak dengan Al-Maidah 51 itu, 60% menyatakan tersinggung, 20% saja yang tidak tersinggung. Nah, saya breakdown, Bang Ges, pilihannya. Yang tersinggung kemana? Anies. Yang tidak tersinggung kemana? Masih Ahok gitu. Tapi kan 20 lawan 60 kan banyak 60, sisanya nggak menjawab gitu. Jadi saya udah yakin bahwa orang secara pikiran itu masih puas dengan Ahok, tetapi secara emosi dia udah kepada nggak Ahok lagi. Dan dengan variabel itu saya katakan Ahok kalah melawan Anies ya. Itu kalau bicara soal survei ya. Tapi tidak dipublikasikan ketika. Enggak, waktu itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan kalau yang Anies kalah dipublikasikan, tapi kalau yang Anies menang nggak perlu dipublikasikan. Sama seperti sekarang. Luar biasa ya, Bang Ges selalu tajam menusuk. Ini sampai ke ubun-ubun itu menusuknya itu. Dan Kodari nggak bisa apa-apa kecuali ketawa. Karena memang faktanya begitu. Ketika disandingkan ya Pilkada 2017 begitu ya, Pilpres 2024 juga begitu. Hehehe. Ya itulah faktanya ya. Pengen ku sekolah tak perlu ke kota, cukup di sini saja. Nyawa cuma satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, harus loncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu. Amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, asihkan fotonya. Indonesia berkah. Nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia.